Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Sholawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad SAW bersama ahlul baitnya, juga kepada guru-guru kami, orang tua kami, saudara kami, pemimpin-pemimpin kami, kaum muslimin dan muslimat yang terdahulu maupun yang akan datang. Perkenalkan, nama saya Lailia Eka Prasetya. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membawakan pidato saya yang berjudul Implementasi Bhinneka Tunggal Ika dalam Moderasi Beragama. Teman-teman semuanya, sebelum kita membahas terkait implementasi Bhinneka Tunggal Ika dalam moderasi beragama, tentunya kita harus tahu dulu apa sih moderasi itu. Moderasi sendiri adalah jalan tengah atau yang terbaik di antara dua hal yang mengalami kesenjangan sosial atau gesekan sosial. Lalu, apa sih moderasi beragama itu? Moderasi beragama adalah cara pandang dan perilaku yang mengedepankan keseimbangan dalam beragama di tengah keberagaman. Tujuannya yaitu untuk mewujudkan kehidupan beragama yang damai, rukun, dan terhindar dari perilaku yang ekstrim. Implementasi Bhinneka Tunggal Ika dalam moderasi beragama sangat penting untuk menciptakan harmonis di tengah masyarakat yang majemuk. Konsep ini mengajarkan kita bahwa meskipun kita memiliki perbedaan dalam agama, budaya, dan keyakinan, kita tetap dapat bersatu sebagai satu bangsa. Dalam praktiknya, moderasi beragama berarti menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan memahami satu sama lain. Melalui dialog antaragama, kita dapat menciptakan jembatan komunikasi yang efektif yang memungkinkan kita untuk berbagi pandangan dan pengalaman tanpa merasa terancam oleh perbedaan yang ada. Hal ini juga mencakup pendidikan pada multikultural yang memperkenalkan generasi muda pada berbagai tradisi dan kepercayaan, sehingga mereka dapat tumbuh dengan sikap terbuka dan inklusif. Selain itu, pemerintah dan masyarakat juga perlu berkolaborasi dalam mengadakan kegiatan lintas agama yang memperkuat rasa persaudaraan dan solidaritas, seperti perayaan bersama, seminar, atau bisa juga menciptakan diskusi. Dengan cara ini, kita tidak hanya memperkuat Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan saja, tetapi juga menjadikannya sebagai bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Kesadaran akan pentingnya moderasi beragama akan mengurangi potensi konflik dan ekstremisme, memastikan bahwa perbedaan yang ada justru menjadi kekuatan untuk membangun masyarakat yang lebih kuat dan harmonis. Dalam konteks Indonesia yang kaya akan keberagaman, penerapan nilai-nilai ini sangat krusial untuk menjaga keutuhan dan kedamaian, serta menjadikan bangsa ini sebagai contoh bagi negara lain dalam mengelola perbedaan dengan bijak. Seperti yang kita ketahui, Indonesia dikenal dengan kebudayaan dan keagamaan yang sangat kental. Walaupun terdiri dari banyak ragam agama dan kepercayaan, Indonesia dapat saling berkumpul dan bertoleransi.
banyak di luar sana yang penduduk negaranya masih belum bisa menerima perbedaan antara agama sehingga kerap terjadi rasisme di negara tersebut. Bersyukurlah kita yang tinggal di Indonesia ini, di mana para penduduknya hidup berdampingan dan saling merangkul satu sama lain walaupun memiliki banyak perbedaan. Saking kental dan eratnya keagamaan di Indonesia, landasan dan hukum pun di negara ini tidak lepas dari unsur keagamaan, seperti yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Sila pertama pada Pancasila, serta beberapa undang-undang yang mengatur kehidupan beragama, seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Haji, Undang-Undang Zakat, dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Walaupun Indonesia bukan negara Islam, prinsip-prinsip Islam sangatlah mempengaruhi kebijakan politik yang ada di Indonesia. Baiklah, untuk para saudara-saudariku, apakah Anda memiliki saudara atau teman yang berbeda agama dengan Anda? Mungkin saya rasa banyak. Bagaimana perasaan Anda dekat dengan orang yang memiliki kepercayaan yang berbeda dengan Anda? Apakah Anda merasa sedih, kesal, ataupun marah? Jika Anda merasa sedih, kesal, bahkan marah, mungkin Anda belum bisa mendalami arti dan makna dari Bhinneka Tunggal Ika. Istilah dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini diambil dari kitab Sutasoma karya Empu Tantular yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dari arti tersebut dapat saya simpulkan bahwa makna Bhinneka Tunggal Ika ialah di mana ada perbedaan, baik itu dari segi ras, agama, maupun budaya. Kita harus tetap satu dan saling melengkapi satu sama lain untuk kesatuan Republik Indonesia. Agama dan budaya adalah dua hal yang sangat berbeda. Akan tetapi perbedaan ini bukanlah hal yang perlu dipertentangkan. Sebenarnya kita dapat hidup berdampingan dan bersama-sama untuk memperoleh kedamaian dalam menjalani kehidupan. Hanya saja kita masih memerlukan kesadaran bagi setiap orang untuk menerapkan nilai toleransi. Saya yakin bahwa kita sebagai bangsa yang majemuk bisa hidup berdampingan tanpa perlu saling mempertentangkan perbedaan yang ada. Perbedaan adalah jalan menuju kemuliaan. Perbedaan ini membuat kita berpikir bahwa kita harus memiliki perspektif yang berbeda untuk menemukan solusi yang lebih baik. Karena jika Allah tidak membuat perbedaan di antara kita, maka kita tidak akan pernah belajar apapun. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan kali ini. Dalam sebuah tutur kata, kadang ada kesalahan, dan itu saya sadari sebagai manusia yang penuh dosa. Ada pula hal-hal yang baik tak lain datang dari Tuhan. Dengan demikian, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya, dan saya aturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.